Jemaah sekalian, bahwa manusia tidak pernah selamat dari perkataan orang lain. Maka seorang mukmin janganlah pernah kita menjadi orang-orang yang pengecut, orang-orang yang mudah bersedih, kecuali kesedihan itu kalau itu akan merugikan agama kita, akan merugikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kezaliman dan seterusnya. Tapi kalau hanyalah sebuah ucapan-ucapan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap DKM Masjid As-Solihid, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah Allah rahmati dan Allah cintai. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah, indah, sejuk ini. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa menegakkan salah satu perintahnya, salat subuh dengan berjamaah. Tentu kita mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin wa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan siapa lagi yang patut kita banggakan? Jaminan siapa lagi yang patut kita senang kecuali jaminan yang datang dari Zat yang menciptakan kita, yang maha sempurna, yang terus mengurusi seluruh hajat dan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, semoga sholat subuh ini menjadi sesuatu yang terus-menerus kita tekuni sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita haturkan serta kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan para pengikut-pengikutnya yang bersungguh-sungguh untuk menauladaninya, dan semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang singkat ini kita mencoba bersama-sama mendiskusikan tentang pentingnya tafakkur hisabi, yaitu merenungi tentang amal-amal kita. Kita mencoba menghisab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan responsif, siap untuk menerima instruksi, perintah atau larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang ditujukan pertama adalah perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa ini memiliki definisi yang sangat banyak sekali. Di kalangan para sahabat ada Ubay bin Ka'ab, ada Ali bin Abi Thalib, bahkan secara umum, dan ulama-ulama yang lain juga memberikan definisi. Intinya bahwa pesan ketakwaan adalah merupakan pesan yang senantiasa ditujukan seseorang kepada orang yang dicintai, seorang pemimpin kepada rakyatnya,
seorang guru kepada murid-muridnya, dan bahkan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan juga kepada hamba-hambanya, yaitu agar kita bertakwa. Kalau Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa pesan ketakwaan adalah al-khaufu minal jalil, agar senantiasa tertanam dalam diri kita perasaan takut kepada Allah yang Maha Tinggi. Wal amalu bitanzil, dan kemudian bagaimana kita selalu beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu bil qalil, dan kita senantiasa qanaah, iqna, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala hatta sedikit. Dan wal isti'dadu liyaumir rahil, dan kita senantiasa mempersiapkan satu bekal untuk menghadapi hari perubahan. Sama sekalian, kalau kita membuka surat Al-Isra ayat 18 sampai 22, manusia terbagi menjadi dua. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Seorang mukmin dengan hikmah keimanannya, dia menyadari bahwa hidup di dunia itu tidak lama. Nabi menyebutkan mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in, pertarungan kematian terjadi antara usia 60 dan 70. Maka kita bisa melihat di antara kita yang usianya sudah 60-70, hakikatnya kita merupakan calon mayit yang sudah dekat sekali. Ya. Ini luar biasa, apalagi jenggotnya sudah putih semua ya. Mu'tarakul manaya, ini pertarungan. Jemaah sekalian, maka seorang mukmin meyakini bahwa dunia itu akan terjadi perpindahan. Kalau Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita akan menghadapi dua kematian dan dua kehidupan. Kematian pertama kita sudah dapatkan ketika kita berada di alam sebelum masuk alam arwah, atau kita berada di kandungan sebelum memasuki usia 4 bulan kandungan, 120 hari atau 4 bulan. Di situ kita kematian pertama, kemudian Allah meniupkan ruh, kemudian fayursalu alaihimul malak, Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 perkara. Yang pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, wasakiyun aw sa'idun. Artinya seseorang ketika rezekinya sudah habis, maka ajalnya secara otomatis akan datang. Makanya setiap kali kita berada seperti ini, ini jangan-jangan rezeki terakhir, jangan diminum dulu. Kalau diminum, ajalnya datang, mati. Mungkin nanti habis makan bubur kacang hijau mati, bisa jadi. Bukan nakut-nakutin ya. Karena nikmat penyempurna ya. Jadi rezeki, ajal, sakiyun, amal, kemudian sakiyun sa'idun. Nah jemaah sekalian, ketika seseorang mati, berarti dia sudah mati kedua ya. Maka mati di situ kita hanyalah pindah alam ya. Mati kita hanyalah akan mendapatkan al-jaza, karena alam barzakh adalah merupakan manazilul ula, terminal pemberhentian awal. Mati sampai datangnya tiupan pertama, mati semuanya. Seperti tercantum dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard ila man syaa summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika tiupan pertama itu kemudian mereka mati semua tanpa terkecuali kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiupan kedua, itulah perjalanan akhirat yang panjang. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, maka takwa ini adalah dia merupakan sebaik-baik bekal. Maka makna takwa yang lain adalah bagaimana kita membentengi diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Inilah pesan ketakwaan yang pertama, pesan umum yang selalu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada umatnya. Khitabul Rasul, khitabul ummatihi. Pembicaraan Allah kepada Rasul hakikatnya adalah pembicaraan kepada umatnya.
dan kita semua insya Allah umatnya. Termasuk di antara bentuk ketakwaan jamaah sekalian adalah bagaimana kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Ini adalah merupakan majelis-majelis yang mulia, majelis yang lebih baik daripada istana para raja-raja, majelis yang lebih baik daripada pertemuan para duta-duta negara, majelis yang lebih baik daripada pertemuan para bangsawan. Karena majelis inilah majelis yang Nabi SAW di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberikan sebuah menukil hadis Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bergegaslah kalian menuju ke taman itu. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, majalisul dzikri, majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mengingat kematian, majelis yang mengingat akan ada sebuah perjalanan hari yang sangat panjang dan melelahkan serta meletekan yang nanti berujung pada kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka para sahabat begitu mencintai ilmu, karena ilmu itu memiliki sebuah derajat yang luar biasa, seperti perkataan Abdullah ibnu Abbas, lil ulama darajatun alal mu'minin. Bagi orang-orang yang alim itu memiliki derajat yang tinggi dibanding orang-orang mukmin yang biasa. Itulah sebabnya kita akan mendapati dulu ulama-ulama salaf seperti Ahmad bin Abu Bakar, cintanya kepada ilmu, keluar dari rumah untuk mengaji, dia membuka kitab, dia baca kitabnya sampai dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya ilmu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dengan ilmu itu dia membuat dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika jamaah sekalian, itu Ahmad bin Abu Bakar itu nyungsep ke suatu lubang. Jadi nyungsepnya karena baca kitab. Kalau kita nyungsepnya karena baca, nah, ngaku sendiri udah ya. Jadi kecintaan mereka pada ilmu luar biasa jamaah sekalian. Sampai Abdullah bin Jabir untuk mendapatkan satu hadis yang tidak mendapatkan langsung dari lisan Rasulullah SAW, maka beliau mendatangi Abdullah al-Hunais yang berada di Sam. Perjalanan 1 bulan hanya mendapatkan satu hadis yang tidak lebih dari 1 baris. Itulah kecintaan dan al-hirsu, ambisi yang kuat para generasi dulu terhadap ilmu. Maka jamaah sekalian, generasi ini, kata Imam Malik, la tasluhu hadhil ummah illa kama saluhat awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali mereka mengikuti kebaikan umat terdahulu, yaitu ketika mereka mencintai ilmu. Sehingga apa rahasia Al-Quran yang diturunkan secara totalitas 30 juz dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, tetapi diturunkan pertama dari Baitul Izzah kepada Nabi di Jabal Nur. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, itu Iqra. Karena pentingnya ilmu dan tidak ada alasan bagi orang muslim yang beriman untuk bodoh. Dia harus belajar dan terus memperbaiki. Dan itulah bagian daripada pesan ketakwaan. Kemudian jamaah sekalian yang menarik, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan umum tentang ketakwaan itu, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Setiap jiwa harus memperhatikan, mengkalkulasi, melihat sejauh manakah persiapan bekal untuk menghadapi hari esok. Para ulama, terutama ulama tafsir, menyebutkan hari esok adalah as-sa'ah. Hari esok adalah kematian, dan as-sa'ah ada as-sa'ah sughra, kiamat kecil dan ada kiamat besar. Artinya bahwa kematian adalah satu keniscayaan. Kenapa Al-Quran mengatakan ghadan, kiamat itu besok? Karena supaya kita, kata para ulama, tidak lagi menunda-nunda amal ibadah ya. Ini hari Ahad, maka persepsi Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, kiamat besok bagi setiap kita. Senin besok kiamat kita, kalau nggak mati suhro kubro. Supaya kita kemudian bercepat-cepat melakukan amal-amal solih, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti menyesal, dan penyesalan itu nanti dinamakan juga adalah hari kiamat. Hari kiamat dinamakan yaumun nadami wal hasrah,
Hari kiamat adalah hari penyesalan. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah sampai, jangankan kiamat, kematian pun kita tidak bisa lagi hidup. Maka jemaah sekalian, setelah pesan umum, Allah menegaskan pesan khusus, yaitu agar setiap kita memperhatikan hari esok, hari kematian, hari kiamat. Kemudian Allah mengunci lagi dengan wattaqullah. Dua pesan, yaitu pesan umum, pesan ketakwaan yang memiliki makna yang sangat banyak sekali. Kemudian ada pesan khusus, yaitu pesan agar setiap kita memperhatikan bekal untuk menghadapi kematian. Maka ini menunjukkan satu pesan yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Sehingga di kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab mewajibkan setiap kita untuk bermuhasabah dalam setiap hari. Sungguh pun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit. Maka beliau berpesan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Hidup di dunia itu tidak ada akhirnya. Hidup di dunia itu tidak ada ulangannya. Ketika mereka sudah memasuki alam barzakh, Allah merekam di dalam surat, misalkan surat Al-Mu'min, ayat yang ke 99-100. Qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mereka sudah mati di alam barzakh, maka mereka meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia sesaat saja, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal-amal yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, innahu wa kalimatun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanyalah ucapan-ucapan mereka, sedang di hadapan mereka ada sebuah barzakh, dinding tebal yang melapisi dia, yang membuat dia tidak bisa keluar sedikit pun. Makanya kalau ada youtuber membawa kamera rekaman masukin alam kubur, nggak bisa, karena itu bukan alam barzakh, itu bukan budi dharma, itu hanya menguburkan saja. Alam barzakh adalah alam yang lain, alam di mana yang membuat Utsman bin Affan yang sudah dijamin oleh Nabi mendapatkan jaminan surga. Ketika beliau mendapat kuburan, ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afdhu minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kuburan lebih menakutkan. Sehingga para sahabat-sahabat beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah Nabi sudah menjamin engkau menjadi penghuni surga? Bukankah engkau orang yang telah memberikan, membekali peperangan, bekal dalam mujahid, berjihad, jaisul usra, dalam peperangan Tabuk? Bukankah engkau adalah menantu Rasulullah? Engkau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Utsman? Nabi memberikan aku jaminan surga. Nabi memberikan aku jaminan terbebas dari api neraka. Tapi aku tidak mendapatkan jaminan dari kengerian fitnah kubur. Jemaah sekalian, kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Maka banyak sekali buku-buku yang bestseller, judulnya menarik. Malam pertama di alam kubur. Alam mengerikan disebut malam pertama. Ini memberikan satu hentakan kepada kita agar setiap kita memperhatikan jemaah sekalian bahwa setelah kematian itu bukan penyelesaian, justru awal jaza dari setiap amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Banyak kadang-kadang di antara kita yang mungkin ditagih hutang, bangkrut perniagaannya, susah mendapatkan jalan keluar, dia kemudian ingin mati. Atau mungkin para pemuda putus cinta, bunuh diri. Dianggapnya kematian itu menyelesaikan. Tidak. Justru kematian itulah awal jaza. Fitnah kubur yang sangat mengerikan. Bukankah setiap kali kita mau menutup sholat di tasyahud akhir, kita meminta dijauhkan dari fitnah kubur? Bagaimana ketika malaikat mungkar nangkir dengan tampilannya azwadani azrakhani, kata Rasulullah SAW. Dia hitam kebiru-biruan, yang dia akan menanyakan dengan suaranya petir. Maka pada saat itu seorang mukmin yang dia senantiasa menjaga sholatnya akan bertengger di kepalanya. Yang dia senantiasa berzakat, bersedekah, amal-amal sedekah dan zakatnya akan ada di sebelah kanannya. Yang dia senantiasa berpuasa, maka puasanya akan menjadi perisai di sebelah kirinya. Dan kajian-kajian, tilawah-tilawah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan ada di kakinya.
apalagi dia sempurnakan. Setiap kali dia mau tidur dia membaca surat Al-Muluk, seperti janji Rasulullah, suratul Muluk mana'atu min adzabil qabr. Surat Al-Muluk itu menjadi penghalang, menjadi helm yang akan menyempurnakan dia, akan membentengi dia dari fitnah malaikat mungkar nangkir. Maka jemaah sekalian, ketika dia sudah meninggal itu, karena dia di dunia memang senang sholat, di dunia dia senang berpuasa, di dunia dia senang berzakat, bersedekah, maka ketika malaikat mungkar nangkir bertanya, di hadis Bara' bin Azib ditanyakan, da'uni, tinggalkan aku, uridu an usolli, aku ingin sholat, padahal sudah tidak ada di sholat, karena kecintaan dia. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi suatu saat melewati sebuah pekuburan dari pekuburan orang-orang di Madinah, maka Nabi bertanya kepada orang-orang Ansor, kuburan siapa ini? Kuburan si fulan ya Rasulullah. Tahukah kalian, sungguh bagi kalian yang sholat sunnah 2 rakaat dianggap remeh, bagi dia itu lebih baik daripada dunia-dunia yang tersisa dari kalian. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kita melakukan muhasabah. Kemudian, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengenal apa-apa yang kita kerjakan. Dan oleh karena jemaah sekalian, maka kita di dunia, manusia itu tidak pernah akan terhindarkan dengan yang pertama ujian. Jemaah sekalian, bagi kita seorang mukmin, dunia bukan tempat istirahat, tapi dunia adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia itu tempat ujian. Siapapun pasti akan diuji. Inilah panggung ujian jemaah sekalian. Jangan pernah kita merasakan bebas ujian, karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu sekalian akan dikembalikan. Maka seorang mukmin harus paham, dunia ujian bukan istirahat. Maka ketika seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mata rohah, wahai Imam, kapan kita rohah, kapan kita istirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, inda awali qadamin tat'uha fil jannah. Kalau kaki sudah mendarat di surga, baru kita istirahat. Istirahat awal adalah gerbangnya ketika kita mati. Seorang mukmin ketika mati, dia senantiasa menjaga amal-amal soleh, dia senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu adalah sebagai sarana istirahat dari berbagai macam keburukan. Maka seorang mukmin ketika mati, orang yang lain terfitnah, dia istirahat dengan penuh kenikmatan-kenikmatan, yaitu dibukakan jalan dari surga, didatangkan seorang yang tampan yang menemaninya, diberikan hembusan aroma yang menyenangkan, sehingga dia ingin segera didatangkan akimis sa'ah. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa kiamat ada dalam urusannya, dan maka pada saat itulah jemaah sekalian, setiap orang mukmin di situ ditidurkan, tetapi seperti tidurnya orang-orang yang ashabul kahfi, yauman aw ba'da yaum, atau tidurnya Nabi Uzair, yauman aw ba'da yaum, tidur setiap selama sekian abad, mereka merasa sehari atau setengah hari, ya, sejak zaman Nabi Adam, ya, 309 tahun menurut hitungan Komariah dan 300 tahun menurut hitungan Syamsiah, karena setiap tahun Syamsiah itu ada kelebihan 3 tahun bagi tahun Komariah, ya. Maka ada dua di situ, ada 309 versi Komariah, 300 tahun versi Syamsiah. Nah jemaah sekalian, seorang mukmin menyadari bahwa dunia itu tempat fitnah, dan ujian-ujian itu akan terus-menerus datang bertubi-tubi. Banyak sekali kisah-kisah ada orang yang seakan-akan diuji berketerusan, berkepanjangan. Kalau saya pernah mendengarkan ceramah di Arab itu, seorang saya menceritakan satu ujian datang sekaligus, kematian 3 orang. Apa itu? Seorang saya menceritakan, ketika keluarga muslim mau kedatangan tamu, orang-orang Arab itu sangat memuliakan tamu. Mereka membaca Nabi Ibrahim itu sebagai Abu Diyafah, orang yang sangat memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka muliakan tamu. Maka ketika tamu mau datang, yang disembelih onta. Kalau kita mungkin yang disembelih apa? Kambing, ayam atau kambing. Alhamdulillah, udah tinggi tingkatnya. Ini onta. Ibunya memegang pisau dapur, ayahnya memegang pisau sembelihan. Anaknya ini dua merhatikan, kakak beradik masih kecil. Abi sama Umar mau ngapain? Bapaknya mendatangi onta, dan onta itu paling enak, ya. Nggak perlu di jagal-jagal seperti di Asolin kalau itu kurban, ya. Dia naharnya cukup digada, ya, di set langsung. Ini ternyata tanpa disadari kakaknya juga mencoba adiknya. Begitu ontanya menggelepar jatuh berdarah-darah, adiknya juga disembelih berteriak. Bapaknya bingung lihat. Allah, diteriak. Kakaknya ketakutan lari ke depan, ketabrak mobil. Mati dua. Bapaknya kena jantung, mati. Ibunya melihat, terpaku, apa yang harus dia perbuat. Kadang-kadang ujian itu datang bertubi-tubi, bapak-bapak sekalian. Maka seorang mukmin dia harus meyakini ada takdir azali. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, bahwa kullu semuanya fi kitabim mubin, semua sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadir. Allah sudah menetapkan takdir-takdirnya itu bi khamsi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sana. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan dunia ini. Maka kadang-kadang kejadian-kejadian seperti ini menjadi sebuah ibrah jamaah sekalian. Kalau ada ujian, hanya ditagih utang belum bisa bayar, ya. Atau mungkin kita kesulitan sedikit, ingatlah ada yang musibah-musibahnya lebih parah lagi. Bahkan dulu di masa tabi'in ada Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i itu selalu didampingi oleh muridnya. Walaupun dia menjadi seorang ulama, dia senang selalu menuntut ilmu, ya. Berjalan sampai suatu saat, ya, beliau terjebak di sebuah padang sahara yang luas. Dan tentu kalau di padang sahara itu, kalau orang terjebak, ya, tidak mendapatkan satu rumah pun, maka dia akan mati kehausan, mati keletihan, kepanasan, ya. Maka di tempat yang jauh itu ada bayangan seonggok tenda. Dia mendatangi, ya. Didatangi, dia berharap menjadi tamu dan kemudian mendapatkan jamuan, ya. Itu biasa, ya. Makanya di sini bapak-bapak sekalian sebagai sesama jamaah Masjid As-Sholihin, saling bertamu itu dibiasakan, ya. Ke Pak Haji tamu dapat onta, ya. Sini dapat sapi, kan lumayan, ya. Jadi biasain. Dia datang, ya, kemudian ditemui seorang nenek-nenek yang soleh, yang soleha, ya. Wahai nenek, ya, bisakah saya bertamu, ya. Maka dipersilahkan, ya. Tapi maaf, anak saya sedang pergi, ya. Maka nenek ini ingin menjamu dia dengan seekor kambing, ya. Dia ingin menjamu dengan menyembelih seekor kambing, ya. Ketika sedang bercengkrama ini, tiba-tiba apa yang diharapkan neneknya betul, ada dua bayangan, ya. Dua bayangan, itu anak saya, biar anaknya yang menyembelih, yang mengurusi, dia menemani ngobrol, ya. Ternyata dekat-dekat, ternyata yang datang apa kata Imam Al-Asma'i? Yang dekat ternyata adalah seorang yang menunggang kuda dengan seekor onta. Dia mengatakan, Assalamualaikum wahai ibu, ya, mohon maaf, ya, saya datang ke sini hanya bisa mengantarkan onta putra engkau, ya. Saya dapati anakmu tadi tercebur dalam satu jurang yang sangat dalam, ya, dan dia jatuh meninggal. Saya tidak bisa membantu untuk menyelamatkan, mengangkat jenazahnya, tapi saya yang bisa mengembalikan ontanya, ya. Maka ibu ini blank, ya. Ibu ini blank. Kemudian ibu ini kemudian memandang Imam Asma yang dilihat sebagai seorang yang salih, ya. Dia mengatakan, ya fulan, coba bacakan ayat dalam Al-Quran, agar dengan bacaan beberapa ayat itu saya bisa istiqnah, saya bisa tenang jiwanya, saya bisa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Imam Asma mengatakan, wahai ibu, seorang muslim kalau dia mendapatkan musibah, perkataan yang pertama sebelum kalimat istirja adalah alhamdulillahi ala kulli halin, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155 dan seterusnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika, dan seterusnya. Maka setelah dibaca ayat itu dia pun akhirnya merasa tenang. Jadi seorang muslim cukup dibacakan Al-Quran,
dia orang Arab, dia paham artinya, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meminta kepada pemuda yang menghantarkan untanya tadi dan memberikan kabar kematian putranya yang semata wayang yang sangat dicintai itu. Dia memohon, tolong nak, sembelih kambing, urusi tamu ini sampai matang, saya akan sholat 2 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saya teringat juga firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Luar biasa zaman dulu. Orang nasihat disambut Al-Qur'an, menasihati Al-Qur'an dijawab dengan Al-Qur'an. Dia pun kemudian berwudu dengan isbaghul wudu, wudu yang terbaik yang sempurna. Dia kemudian salat. Dia berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia hanyut dalam dimensi salatnya, dia betul-betul menikmati salatnya. Ternyata pada saat itulah, di sujud itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Luar biasa. Maka apa kata Imam Al-Asma'i? Saya tidak pernah mendapati seorang wanita yang lebih sabar daripada wanita ini. Wanita yang dinasihati dengan Al-Quran, dia menjawab dengan Al-Quran. Wanita yang dinasihati dengan kebaikan, dia menerima dengan kebaikan. Inilah satu perkara yang patut menjadi renungan kita bersama jamaah sekalian, bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah ujian, bukan tempat istirahat. Dan karena ini ujian, maka janganlah pernah kita berbuat zalim, janganlah kita menzalimi. Karena ini pesan Rasulullah SAW yang merupakan sabda beliau dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang direkam dalam kitab Arba'un Nawawi nomor 24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtu zulman ala nafsi waj'ala bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan di antara kalian berbuat zalim itu haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berbuat zalim ini berbahaya Bapak-bapak Ibu sekalian. Nabi menyebutkan az-zulmu zulumat, bahwa kezaliman itulah kegelapan-kegelapan nanti di alam mahsyar. Di akhirat ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah satu kisah menjadi hibrah buat kita. Kisah yang diangkat oleh Imam Az-Zahab dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau mengisahkan satu kisah. Ada seorang nelayan miskin yang pekerjaannya selalu mencari ikan. Ketika dia sedang mencari ikan, suatu hari dia mendapatkan ujian, hanya mendapatkan satu ikan. Ikan itu cukup besar. Maka di tengah jalan ada qat'ut thariq, ada orang yang membegal, mengambil secara paksa ikan yang merupakan nafkah bagi keluarganya. Diambil secara paksa. Si miskin tidak bisa melawan. Dia hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, ini ikan untuk makan keluargaku diambil ya Allah. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Sama sekalian, yang terjadi apa? Ikan yang mati itu, kemudian dalam perjalanan si qat'ut thariq membawa ikannya ke rumah, akan dia masak itu, ternyata dihidupkan oleh Allah, dan Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Ikan itu kemudian menggigit salah satu di antara jari jemari. Kemudian gigitan itu sudah mulai merasakan kesakitan, dan ternyata gigitan itu beracun yang terus menjalar ke seluruh jari jemarinya. Dia masak ikannya, dia makan, kemudian di malam hari itu dia tidak bisa tidur. Dia berteriak-teriak kesakitan. Dia datang kepada seorang tabib, yang tabib itu qadarullah dia mengerti tentang agama. Dan dia mengerti tentang kedokteran. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Akhirnya menjalar. Maka gigitan sendiri itu membuat dia harus diamputasi dari pergelangan tangannya. Maka dipotong tangannya. Supaya kamu bisa tenang. Penyakit tidak menjalar lagi. Tapi sama sekali ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit karena terjadi atas kezaliman dia. Dan doa seorang yang zalim didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali," demi kemuliaan dan keagunganku, la ansaranaka walau ba'da hin, aku pasti akan menolongmu walau dalam waktu nanti beberapa saat. Maka Allah pasti akan menimpakan, akan membalas segala bentuk kezaliman itu jamaah sekalian. Maka malam harinya dia kembali merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya dia datang ke tabib itu lagi dan disarankan harus amputasi sampai lengannya. Amputasi lagi. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Pulang lagi jamaah sekalian. Apakah selesai? Tidak. Racun itu menjalar kembali
hingga terus membuat dia tidak bisa tidur. Akhirnya keesokan hari datang lagi ke tabib itu. Tabib itu artinya bercerita panjang lebar. Apa sebetulnya? Apa yang melatar belakangnya sampai terjadi seperti ini? Maka jamaah sekalian, akhirnya diceritakan, saya makan ikan itu saya ambil secara paksa, saya rampas, saya berbuat zalim terhadap nelayan yang miskin itu. Nah, disitulah barangkali penyebab Anda mendapatkan penyakit yang sangat menyakitkan ini. Maka carilah orang itu sampai ketemu. Maka kata saran tabib itu, dicari dia. Dicari sampai kemudian Allah mempertemukan dengan si miskin tadi. Si miskin pertama melihat, benci. Dan itu manusiawi. Ini dia perampas. Tapi dilihat tangannya sudah nggak ada. Maka dia datang meminta maaf. Wahai fulan, tolong maafkan aku. Atas perbuatan dolim atasmu. Perbuatan dolimku atasmu inilah membuat tanganku ini hilang. Sebagian anggota-anggota. Maka karena melihat kondisi fisik yang sudah mengenaskan itu, akhirnya si yang terdolimi itu kemudian memaafkan. Dan yang luar biasa, disitulah kemudian Allah langsung menyembuhkan seketika. Dia merasakan kenyamanan sekali. Dan sebagai bentuk tebusan apa jamaah sekalian? Dia mendatangi di pasar-pasar, dia berteriak seperti yang dikisahkan oleh Imam Mudahab. Di pasar itu banyak orang berkumpul. Dia mengatakan, wahai manusia, ayuhannas, ungduri, lihatlah aku. Kenapa tanganku menjadi seperti ini? Ini karena perbuatan zalimku. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap sesama kalian. Kedzaliman jamaah sekalian berbahaya. Kalau tidak terbalas di sini, akan terbalaskan di akhirat. Jadi kedzaliman sangat luar biasa. Sehingga seorang mantan gubernur di masa Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu wilayahnya sangat luar biasa, Bani Abbasiyah. Beliau pernah mengatakan, seandainya hujan terjadi mendung, hujan ini turun, mereka tetap turun di bumi Islam. Dan disitulah jamaah sekalian ada salah satu gubernurnya yang tiba-tiba di akhir jabatannya dipanggil, ada satu kesalahan yang membuat dia dijebloskan ke dalam penjara bersama anaknya. Kalau hari ini mungkin dipanggil KPK, dimasukkan dalam penjara. Anaknya ini nggak tahu. Dia ngomong sama ayahnya, wahai ayahku, Khalid ibnu Yahya al-Humuki, apa kesalahan yang membuat kita ini dijebloskan ke dalam penjara? Maka seorang ayah yang bijak di masa Harun al-Rasyid, wahai anakku, mungkin selama bapakmu menjabat sebagai gubernur, banyak hak-hak di antara orang-orang yang aku pimpin yang terzalimi, yang tidak tertunaikan amanat-amanat mereka. Dan ini adalah bayaran di dunia sebelum bayaran nanti di akhirat. Barangkali mudah-mudahan keberadaan kita di penjara ini akan menjadi penebus akan dosa-dosa kita nanti, pembalasan di hari akhirat. Kenapa jamaah sekalian? Karena nanti ketika seseorang sudah melewati titian sirat, ada tempat namanya Mukong Toroh. Itu ada kisos seseorang yang sudah tinggal masuk surga. Nanti sebelum dikisos, setelah dikisos, nanti kaum muslimin umat Nabi akan berbaris. Ada sekitar 120 sof yang akan masuk surga, dan 3/4-nya adalah umatnya Nabi Muhammad 80 sof. Sebelum dia memasuki surga, maka akan terjadi kisos. Kisos ini akan betul-betul faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini satu kisos, yaitu kisos sebelum kita memasuki surga yang terakhir. Karena penduduk surga dia tidak boleh memasukinya kecuali harus betul-betul dalam kondisi dia bersih, ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan, karena tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, dan pada hari itu orang yang selamat adalah orang yang selamat menghadap dalam kondisi hati yang bersih. Maka jamaah sekalian, yang pertama, manusia tidak bisa terbebas dari ujian. Yang kedua, manusia akan senantiasa disibukkan dengan mendapatkan perkataan dari orang lain. Qala wakila. Apapun yang kita bicarakan jamaah sekalian, selama kita hidup di dunia itu, kita tidak akan selamat dari pembicaraan orang lain. Bagus diomongin, nggak bagus, apalagi diomongin sekali. Itulah manusia. Jadi pengurus masjid begini diomongin, begini diomongin.
Pakai bubur kacang hijau diomongin, pakai nasi uduk diomongin. Jadi manusia tidak pernah selamat dari lisan seseorang. Maka seorang mukmin dia akan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu literatur yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Bani Abbasiyah. Yaitu ada seorang budak yang berusaha untuk menebus dirinya. Budak ini senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu Bapak-bapak sekalian, salah satu cara upaya untuk mudah menebus dirinya adalah dengan cara berjihad. Karena orang yang berjihad itu mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Harta rampasan yang sangat besar. Maka ketika suatu saat dia sudah bertemu dengan tuannya, budak itu nilainya separuh orang merdeka. Dia sudah bertemu dengan tuannya, dia bertanya, seberapa banyak aku harus memerdekakan diriku? Sebutlah, taruhlah untuk memerdekakan dirinya membutuhkan 300 dinar. Maka diusaha. Sampai kemudian dia selalu bertakarub kepada Allah untuk mendapatkan harta, untuk membebaskan kemerdekaan dirinya, sampai dia terkumpul harta itu. Dan kemudian setelah mendapatinya, dia datang kepada tuannya, wahai Tuan, apa yang engkau hargai pada diriku? Engkau seperti membeli diriku, ini aku datang untuk menebus diriku, untuk memerdekakan. Maka si tuan itu majikan dengan penuh haru, akhirnya dia hanya mengambil separuhnya. Dia masih punya sisa sekitar 150 dinar. Setelah dia merdeka sama sekalian, dia berusaha untuk senantiasa ila kalimatillah. Maka untuk menyempurnakan agamanya dia menikah. Sampai dia punya seorang anak. Anaknya dididik, dikader menjadi seorang mujahid. Diingatkan senantiasa dengan kehidupan akhirat, diingatkan tentang kehidupan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang luar biasa. Sampai anak itu di usia 2 tahun, ternyata ibunya setelah menyelesaikan masa susuannya, ibunya meninggal. Jadi anaknya dididik, kemudian dia pergi ke satu daerah, apa yang harus kita lakukan? Karena dia seorang mujahid sama sekalian, maka dia membeli seekor kuda yang bagus. Dengan sisa-sisa harta yang lain, dia beli seekor kuda yang bagus. Dia punya rumah ala kadarnya, dia tinggal di tempat lingkungan. Orang ngomong, rumahnya jelek, mau roboh, kudanya bagus. Itu biasa. Sekarang mungkin kuliahnya tinggi-tinggi, rumahnya kayak gitu, urusin kayak rumahnya, itu biasa. Kerjanya nuntut ilmu, begini-begini, rumahnya kayak gini, makannya cuman nasi uduk misalkan. Jadi kita tidak pernah selamat dari ucapan orang itu. Sama seperti si mantan budak ini. Ucapan itu terus dia selalu katakan dan mengatakan, saya tidak tahu ucapan manusia itu apakah rahmat apakah musibah. Yang mungkin rahmat mendatangkan barokah, atau musibah akan menggugurkan dosa-dosa. Terus sampai kemudian baru beli kudanya itu, dirawat, dikasih rumput, menyita, menghabiskan uangnya. Seminggu kemudian kudanya hilang. Ngomong lagi orang-orang, tuh kan kuda satu-satunya, harta satu-satunya, hilang lagi kudanya. Kasihan itu. Tapi dia tetap mengatakan, saya tidak tahu kehilangan kuda, apakah ini rahmat yang akan mendatangkan keberkahan, atau musibah yang justru akan membuat dosa-dosa diampuni terus. Ternyata seminggu kemudian kuda-kuda ini datang dengan kuda-kuda liar, jumlahnya 11. 11. Ya itu datang, jadi ada kuda-kuda liar di tanah lapang, ikut dia. Ya ini Allah, kalau Allah berkehendak nggak ada masalah-masalah. Datang ke rumah. Orang-orang ngomong lagi, ngomong lagi. Kuda satu udah sengsara, ini 11 lagi. Pasti orang itu tidak bisa bebas. Tapi dia selalu mengatakan seperti itu. Ketika anaknya sudah mulai besar, dilatihlah dia. Dilatih untuk menunggang kuda, untuk memainkan pedang di atas kuda. Dan ternyata baru beberapa latihan, dia terjatuh, kakinya patah. Orang ngomong lagi, nah mau perang gimana? Kakinya sudah patah. Maka si bapak ini merawat, dirawat anaknya. Setelah dalam kondisi patah dirawat itu, ternyata datang Hulu Balang. Hulu Balang ini datang mencari para setiap pemuda yang ada di setiap perkampungan muslim untuk berperang. Dan pada saat itu jamaah sekalian, kondisi umat Islam mirip seperti zaman ini. Umat Islam terpecah belah. Jadi peperangan antar kelompok-kelompok. Peperangannya tidak jelas. Maka ketika didapati anak seorang budak ini sedang sakit, maka dia tidak diminta. Sementara pemuda-pemuda yang lain diminta semua. Orang-orang baru datang. Ya enakan kamu kakinya patah ya. Kakinya patah menjadi enak. Maka dia tetap mengatakan, saya tidak tahu
Apakah ini rahmat Allah yang mendatangkan keberkahan, atau mungkin musibah yang akan mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah kepadaku? Jamaah sekalian, akhirnya beberapa bulan kemudian pemuda-pemuda semua dari kampung itu mati semua. Sementara pemuda ini sudah sehat, dan baru ada dari kekuasaan Al-Ayyubi di Mesir itu mengadakan sebuah jihad perang besar-besaran menghadapi tentara Mongol yang pada saat itu Mongol itu menghabiskan karena ada pengkhianatan dari orang-orang Syiah. Maka kaum muslimin yang perlu kita mempelajari sejarah bahwa terjadinya perpecahan dari dulu kekalahan umat Islam karena ada pengkhianatan dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, Syiah Rafidhah ya. Maka akhirnya yang terjadi jamaah sekalian, si bapak ini pun berangkat berjihad, dan bapak ini sesuai dengan niatnya. Karena dia niatnya ingin mati syahid, dia mati. Sementara anaknya ini tertawan. Dan karena tertawan, kemudian pasukan Al-Ayyubi ini bisa mengalahkan bangsa Mongol. Ya. Akhirnya ditebus, dan dia ternyata menjadi pemuda yang tangguh. Dan diangkat sebagai pangeran. Ternyata kemudian dia diangkat menjadi satu sultan yang bergelar Al-Mansur Saifuddin Al-Qalawi. Tetap dalam kondisi seperti itu dia mengatakan, apa yang telah mendapatkan pendidikan dari bapaknya, saya tidak tahu apakah ini rahmat yang mendatangkan kebarokah atau musibah yang akan mendatangkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bahwa manusia tidak pernah selamat dari perkataan orang lain. Maka seorang mukmin janganlah pernah kita menjadi orang-orang yang pengecut, orang-orang yang mudah bersedih, kecuali kesedihan itu kalau itu akan merugikan agama kita, akan merugikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kezaliman dan seterusnya. Tapi kalau hanyalah sebuah ucapan-ucapan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, seorang muslim tidak pernah terhindar dari kematian. Ini adalah satu muhasabah kita. Kematian adalah satu keniscayaan. Siapapun dia, maka mati pasti akan datang, dan kita semua pasti akan menuju titik terminal kematian. Oleh karena itu, maka orang yang cerdas menurut Nabi adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengendalikan dirinya dan dia selalu beramal untuk menghadapi sesudah kematian. Orang yang cerdas bukan orang yang sanggup menyelesaikan soal-soal matematis, fisika dan lainnya. Orang yang cerdas bukan orang yang hebat melaksanakan tugas-tugas itu, tapi orang yang hebat itu orang yang selalu bisa mengendalikan diri, yaitu orang yang senantiasa bersabar, habsun nafsi ala ma yaqtadiyal aqli aw syar'i. Orang yang senantiasa menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak berbuat, tidak berkata kecuali sesuai dengan syariat dan akal sehat. Karena dengan kesabaran inilah kita akan menuai kebahagiaan. Itulah sebabnya maka ketika para malaikat menyambut orang-orang yang akan masuk surga, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran-kesabaran selama di dunia sampai menghadapi kematian. Jamaah sekalian, ini kalau dibahas tentu tentang kematian sangat panjang lebar, tapi karena waktunya sudah habis, ya, kita kembalikan ke pengurus masjid bagaimana maunya, kita tutup alhamdulillah, atau ada sedikit ya, silakan. Masih ada 10 menit dari penyelenggara. Betul tadi katakan perlu kita apa alamatnya berhubungi amal-amal kita saja. Tapi kan kita perlu tahu juga bahwa mengandalkan amal aja itu tidak cukup mengandalkan surga, kecuali tadi rahmat Allah. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana cara kita atau kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita dapat menggapai atau mendapatkan dari rahmat Allah tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang insya Allah mewakili kita semuanya. Memang Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan setiap kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk juga engkau ya Rasulullah? Na'am, wala ana. Ya, termasuk Nabi SAW juga tidak masuk surga karena amalnya, tapi dia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi sabaqat ala ghadabi, dan rahmat Allah itu selalu mendahului kemarahan-kemarahannya. Dan di antara cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala
seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 57, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi di antara orang yang mau berbuat baik, ya, jemaah sekalian, kita selalu berusaha untuk melakukan amal-amal. Tapi kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau amal kita tidak diterima. Akan tetapi pada akhirnya ketika saat-saat menjelang sakaratul maut, jadilah kita orang yang husnudzon. Itu yang pertama. Ya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang yang dikenal karya-karya beliau, lembaran-lembarannya itu melampaui usia beliau. Karya-karyanya sangat monumental. Risalah, ya, kitab usul fikih itu luar biasa dan menjadi warisan hasanah yang luar biasa. Tapi saat beliau menjelang kematiannya, Imam Muzani muridnya datang. Bagaimana kabarnya? Waduh, saya tidak tahu, wahai Muzani, perjalanan ke akhirat itu sangat banyak, dosa-dosaku sangat banyak, tapi aku ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat akhirnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat ketika Imam Syafi'i, ya, sudah berpesan, ya, kalau mati yang memandikan Imam Muzani. Ternyata begitu beliau mati, Imam Muzani datang, maksudnya menanyakan tentang catatan-catatan hutang piutangnya. Imam Syafi'i itu ulama besar, tapi utangnya banyak. Karena beliau di samping memberikan solusi pertanyaan-pertanyaan, dia juga memberikan solusi orang-orang yang memiliki kebutuhan. Dan orang menyangka Imam Syafi'i kaya. Imam Syafi'i memberikan kebutuhan orang dengan cara menghutang lagi. Tapi dengan tentu hutang yang memang terjaga ditulis. Maka Imam Muzani datang membayar semua hutangnya. Ini yang dimaksud dengan memandikannya. Dan ketika beliau sudah meninggal, maka beliau bermimpi. Dalam mimpinya bertemu, wahai Imam Syafi'i, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Karena ulama besar. Apa kata Imam Syafi'i? Semuanya tidak ada apa artinya, kecuali aku senantiasa berpesan kepada setiap jamaah untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itulah ternyata menjadi amal yang dirahmati. Maka dalam setiap mukadimah itu kita berpesan agar solawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang amalan yang kelihatan sepele ini justru mendatangkan rahmat. Sama seperti juga Zubaidah, istri daripada Harun al-Rasyid. Luar biasa dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa yang paling spektakuler? Beliau membangun irigasi. Maka kalau kita umroh itu di sekitar Jabal Rahmah itu, kita pasti akan mendapati sebuah irigasi bekas peninggalan daripada Zubaidah. Dia berbangga dengan amalan itu. Tapi ternyata dimimpikan, ternyata rakaataini fi jawfil lail, 2 rakaat yang dia kerjakan di tengah malam, yang dia lakukan secara terus-menerus, itulah 2 rakaat yang ternyata dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan jaza pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di samping kita husnudzon, hendaklah kita punya amal-amal yang tersembunyi rahasia. Jangan sampai ada orang yang tahu amalan apa kira-kira yang orang tidak tahu, tapi dengan amalan itu ternyata mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sama-sama kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.